الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pada malam hari yang berbahagia ini, tanggal 5 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita dari kitab Halal Haram Bisnis Online yang dikarang oleh Al-Ustadz Amin Rubait hafizahullahu wa wafaqah. Dan kita sudah masuki pembahasan dari bab gharar, atau masih ada sebagian kaidah yang belum kita baca jamaah? Nah, sudah selesai ya? Pembeli tidak bertanggung jawab terhadap barang hingga barang itu tidak terima, sudah kan? Baik, kita masuk pada pembahasan gharar ya. Gharar dan jahalah. Nah, siapa yang ingin baca jamaah sekalian? Fadhal. Fadhal, Pak. Dalam transaksi online. Bismillahirrahmanirrahim. Secara bahasa, gharar adalah bentuk masdar dari gharar, yang artinya membahayakan atau seseorang memposisikan dirinya atau hartanya di posisi bahaya. Al-Misbah Al-Munir 2/4. Gharar juga berarti menipu atau al-kaidah. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan setan dan dengan al-gharar. Allah berfirman, "Fala yaghurrannakum billahi ghurur." Jangan sampai si penipu atau setan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Surat Luqman 33. Nah, kita masuk jamaah sekalian pembahasan tentang gharar dan juga jahalah. Dan beliau sebenarnya sudah pernah membahas pada muqaddimah atau pengantar fikih jual beli ya. Namun ini khusus berkaitan dengan transaksi online. Dan beliau hafizallahu taala, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Secara bahasa, gharar dalam bentuk masdarnya dari fi'il gharrara yugharriru taghriran, yang artinya membahayakan atau seseorang memposisikan dirinya atau hartanya di posisi yang berbahaya. Makanya tepat dimasukkan istilah gharar dari sisi bahasanya, karena seorang yang memasukkan hartanya atau dia membelanjakan hartanya atau mentransaksikan hartanya pada transaksi gharar, dia berada dalam keadaan bahaya. Dan penting bagi seorang penuntut ilmu mengetahui makna dari sisi bahasa agar
kesesuaian istilah dan juga bahasa benar-benar difahami. Dan gharar juga maknanya menipu, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai si penipu syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Janganlah sampai syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi bahasa. Adapun secara istilah, fadhal. Secara istilah, mengenai pengertian gharar secara istilah, ada banyak sekali definisi gharar yang disampaikan para ulama, yang secara makna semuanya berdekatan. Di sini kita akan menukil definisi yang disampaikan Syekhul Islam dalam Qawaid An-Nuraniyah. Nah, gharar adalah jual beli yang tidak jelas konsekuensinya, atau Qawaid An-Nuraniyah. Nah, halaman 116. Keterangan Syekhul Islam, inti dari gharar adalah adanya jahalah atau ketidakjelasan yang menyebabkan adanya mukhatarah spekulasi untuk keuntungan baik pada barang maupun harga barang. Karena itu gharar mirip sekali dengan judi, sama-sama tidak jelas konsekuensinya. Bedanya, judi terjadi pada permainan, sementara gharar terjadi dalam transaksi. Hanya saja bahaya judi lebih besar keburukannya, mengingat judi merupakan pemicu permusuhan dan saling membenci, serta menghalangi orang untuk mengingat Allah sehingga diharamkan tanpa kecuali. Allah berfirman tentang larangan judi, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian. Hendak, bukan tidak. Kalau tidak antum merubah ayat, Pak. Allah Ustaz. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minuman khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu untuk mengerjakan pekerjaan itu. Surat Al-Maidah ayat 90-91. Di antara contoh bentuk gharar adalah kasus jual beli peluang usaha. Si A, penjual sate gerobak, dia bisa menjajakan satenya di samping jalan Imam Bonjol Jogja. Ketika si A mau pulang kampung, dia menjual secara kelengkapan bisnis sate seharga 20 juta lebih. Padahal nilai gerobak itu kelengkapannya tidak lebih dari 5 juta. Mengapa bisa mahal? Ternyata nilai yang mahal itu adalah jalur penjualan sate yang dihargai belasan juta. Dalam kasus ini, si A menjual peluang usaha kepada si B, yaitu jalur usaha sate sepanjang jalan Imam Bonjol yang sudah lama dirintis si A. Padahal jalur ini milik umum, siapapun hendak menggunakan untuk jalur penjualan, sehingga objek transaksinya tidak jelas karena sifatnya baru peluang. Sebagaimana transaksi riba, transaksi yang mengandung mukhadarah dan kalau hukumnya dilarang sekalipun dilakukan secara ridho. Nah, namun secara istilah, bagaimana pernah kita sampaikan ya, beberapa ulama
memberikan pengertian tentang gharar. Namun sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab beliau Qawaid An-Nuraniyah, dan kitab ini merupakan kitab yang sangat bagus berkaitan dengan qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Taimiyah rahmatullahi taala alaih. Beliau menyebutkan tentang makna gharar adalah huwa majhulul aqibah. Gharar itu adalah jual beli atau transaksi yang tidak jelas konsekuensinya. Dari keterangan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala bahwa adanya ketidakjelasan yang menyebabkan mukhatarah. Mukhatarah itu maknanya adalah spekulasi. Bisa mendapatkan keuntungan, bisa juga mendapatkan kerugian. Baik pada barang maupun harga barangnya. Karena itu gharar mirip dengan judi ya. Dan para ulama ada yang memasukkan perjudian ke dalam bab gharar. Karena pada akhir dari konsekuensinya ketidakjelasan. Kan tapi gharar lebih umum ya. Tidak semua gharar adalah perjudian. Kan tapi perjudian masuk ke dalam bab gharar. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala melarang perjudian karena di dalamnya banyak sekali mafsadat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Dan sering Anda sampaikan jamaah, ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman, berarti ayat ini hanya untuk orang yang beriman. Karena hanya orang yang beriman ketika dipanggil, mereka akan menjawab panggilan Allah Azza wa Jalla. Ketika perintah, maka dia adalah orang yang sangat bersemangat untuk melakukannya. Dan ketika setelahnya adalah larangan, maka orang yang beriman adalah orang yang paling menjauhi larangan tersebut. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang mafsadat, keburukannya khamar, kemudian berjudi, kemudian al-ansab yaitu berkorban untuk berhala, dan juga azlam mengundi nasib dengan anak panah. Semuanya itu termasuk perbuatan syaitan. Maka tinggalkanlah perbuatan-perbuatan tersebut atau jauhilah perbuatan tersebut agar kalian beruntung. Kemudian syaitan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan juga kebencian di antara kamu lantaran kamu meminum khamar dan melakukan perjudian. Begitu juga menghalangi kamu dari mengingat Allah dan juga dari melaksanakan sholat. Maka berhentilah dari mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan memang apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini menjadi terbukti jamaah. Seorang yang melaksanakan atau melakukan perjudian itu biasanya akan terjadi apa? Permusuhan. Dan ini merupakan sebuah larangan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah menyebutkan larangannya sebanyak dua kali. Contoh bentuk gharar dalam kasus jual beli sebagaimana disebutkan oleh Al-Ustaz Hafizahullah taala, seorang penjual sate menjual gerobaknya ya di salah satu jalan di Jogja. Ketika penjual ini mau pulang kampung, dia menjual seluruh kelengkapan bisnis sate tersebut seharga 20 juta.
Padahal nilai gerobak dan kelengkapannya tidak lebih dari 5 juta. Tapi kenapa dijual 20 juta? Karena si A ini menganggap jalur perjualan sate bisa berharga lebih dari 10 juta atau bahkan belasan juta, hingga si A menjualnya 20 juta. Dalam kasus ini si A menyertakan peluang keuntungan dari usaha yang dia lakukan di jalur Imam Bonjol yang disebutkan di sini sebagai contoh. Dan sate ini sudah lama dia rintis. Padahal jamaah sekalian, apa yang disebutkan oleh A itu merupakan sebuah peluang, bukan merupakan sebuah pasti. Bisa jadi ketika yang jual B masakannya tidak enak karena tidak terbiasa dengan berdagang sate, hingga rasanya berbeda dan membuat orang atau juga pelanggan yang biasa membeli tidak membeli lagi sate tersebut. Padahal gerobaknya, bumbunya atau bahan-bahannya berasal dari A. Berarti di sini menjual peluang yang tidak jelas, makanya termasuk gharar. Nah, lanjut, tolong dibaca yang lainnya. Gantian Pak. Betul. Yang namanya jual beli sate tadi itu kan tidak hanya menjual gerobak dan keahlian yang menyate. Padahal uang sate si A ini kan punya kemampuan mengelola masakan yang enak. Semuanya masakannya disampaikan ke si B pembelinya. Nah, sedangkan si A ini kan menjual keseluruhannya, bukan gerobaknya aja, dengan keahlian mereka itu disampaikan ke si B. Apakah itu termasuk orang juga? Masalahnya kan semuanya kemampuannya itu disampaikan ke si B. Di sini tidak disebutkan Pak, yang disebutkan peluangnya. Kalau misalnya ditambah kursus itu beda lagi. Bisa jadi dia menjual kursusnya atau menjual resepnya. Kalau di sini nggak disebutkan, bisa saja resepnya tersebut dia jual, dan juga cara misalnya memasaknya yang membuat dia bisa laku kalau seandainya dialih kelola oleh si B, dan itu memiliki harga. Seperti kursus-kursus ya. Karena dengar salah satu kursus bisa roti misalnya, teman anak itu membeli resepnya dan juga cara mengelolanya itu sampai 5 juta. Kalau itu bernilai, bukan merupakan sebuah peluang. Ini yang disebutkan peluang. Paham Pak? Bisa dibedakan? Nah, siapa yang baca lagi? Padahal ikra. Kalau di masa jahiliyah, masyarakat jahiliyah termasuk sangat kreatif dalam membuat transaksi gharar. Ada banyak ragam bentuk transaksi gharar yang mereka praktekkan, sehingga terdapat banyak hadis yang melarang aneka bentuk transaksi jahiliyah karena alasan gharar. Kita akan sebutkan beberapa hadis seputar gharar dengan harapan kita bisa memahami makna gharar secara utuh. 1. Hadis dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il gharar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim nomor 3881. Hadis dari riwayat An-Nasa'i hadis nomor 4535 dan yang lainnya. Hadis kedua, jual beli sperma pejanda. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli." Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli sperma hewan pejantan.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan nomor hadis 4732 dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan nomor hadis 2284. Nomor hadisnya Anda perlu disebut langsung aja, Pak. Kita membacanya cepat karena ini sudah kita bahas pada muqaddimah atau pengantar fikih jual beli. Pada jual beli sperma hewan pejantan terjadi ketidakjelasan apakah nanti sperma itu bisa membuahi ovum betina ataukah tidak. Artinya petani yang beli sperma pejantan, uang yang dia bayarkan diganti dengan peluang kehamilan, dan semua yang bersifat peluang pasti tidak jelas. Nah, lanjut yang ketiga. Hadis ketiga, jual beli habalil habala. Habalil habala. Habalil habala. Nah, hadis dari Ibnu Umar. Hadis dari Ibnu Umar juga radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il habalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli habalil habala. Bukan habail, habalil. Habalil habala. Nah, ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari 2143 dan Muslim 3882. Jual beli habalil habala ada dua makna. A. Jual beli anak dari hewan yang masih di kandungan, misal onta hamil mengandung onta B. Anak dari onta B ini dijual. Dengan pengertian ini, jual beli yang terjadi adalah bai ma'dum. Bai ma'dum. Bai ma'dum. Jual beli barang yang belum ada. B. Jual beli dengan batas pembayaran ditentukan melalui lahirnya anak dari onta yang masih ada di kandungan. Berdasarkan pengertian ini, jual beli yang terjadi adalah jual beli sampai batas yang tidak jelas. Disarikan dari Ta'liqat Sahih Bukhari karangan Syekh Mustafa di Bukhari, hadis kedua halaman 753. Kata Ibnu Umar, kana rajulu baita'il zawjain. Itu mau latihan baca atau gimana? Enggak. Ya beta'ul jawzi ila jazura ila an tantajil naqat ila an tuntaja tantajul naqati thumma tantajul lati batnaha. Bahwa di zaman jahiliyah orang jual unta sampai unta bunting melahirkan anaknya, kemudian anak ini melahirkan anaknya. Pada jual beli habalul bahabala, unsur gharonya sangat jelas, baik yang terkait waktunya atau bendanya. Baik penjual maupun pembeli tidak akan pernah tahu masa depan bayi hewan yang ada di kandungan, sehingga uang yang dibayarkan pembeli digantikan dengan peluang mendapat anak yang tidak jelas apakah bisa lahir selamat atau tidak. Nah, kalau di masa jahiliyah jemaah sekalian, ternyata banyak dilakukan oleh mereka masyarakat jahiliyah, hingga disebutkan di dalam beberapa hadis tentang muamalah atau transaksi yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah yang semua dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini kita sudah pernah bahas pada buku beliau ya, itu pengantar fikih jual beli. Nah, akan ringkas pembahasannya. Sini ada 6 contoh dari gharar yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, larangan secara umum, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli gharar. Kemudian yang kedua, jual beli sperma jantannya. Nabi SAW an asbil fahl, melarang menjual beli sperma hewan pejantan, karena belum tentu ketika sperma tersebut bisa membuahi betina, bisa jadi gagal dan tidak menjadikan
binatang bunting atau hamil. Apalagi di zaman dahulu tidak bisa diteliti kualitas sperma, maka ini merupakan jual beli gharar. Dan yang ketiga, jual beli habalil habalah. Nabi SAW melarang jual beli habalil habalah. Di sini disebutkan maknanya bisa jadi seorang menjual anak unta yang masih berada di janin, atau pembayaran sampai unta tersebut melahirkan anaknya, unta yang bunting melahirkan anak, dan dua-duanya sudah merupakan sesuatu yang tidak jelas. Bisa jadi anak yang berada di kandungannya unta tersebut atau binatang yang lain ternyata tidak bisa keluar dengan selamat, ya, mati di dalam rahim, atau ketika dilahirkan ternyata melahirkan dengan cacat misal. Ini merupakan sebuah ketidakjelasan. Lagi yang dikatakan oleh Ibnu Umar, perawi hadis, seseorang menjual unta sampai unta itu bunting, kemudian melahirkan anaknya, kemudian anak ini melahirkan anaknya lagi, yang dijual itu anak yang kedua atau generasi cucunya. Jadi benar-benar ketidakjelasan sangat bisa dibaca, makanya Nabi SAW melarangnya. Nah, yang keempat, fadhal, gantian yang baca. Siapa yang baca? Fadhal. Yang keempat, mujabadah ya bulan masa. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli munabadah. Nah, yaitu seorang menjual kain ke orang lain dengan cara dilempar. Jika kena berarti dibeli tanpa melihat dulu kualitas kainnya. Beliau juga melarang jual beli bulan masa. Bentuknya seseorang membeli kain dengan cara disentuh sambil memejamkan mata. Dalam akad bulan masa, transaksi jual beli dengan acuan sentuh, jika menyentuh berarti membeli, atau munabadah dengan cara melemparkan barang yang dijual ke calon konsumen. Siapa yang kena lemparan barang sama dengan beli. Semua transaksi ini murni untung-untungan, sehingga dilarang oleh syariat, meskipun mereka melakukannya saling ridho. Nah, yang kelima, Bai al-hasah. Nah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar dan jual beli al-hasah. Turmuzi menyebutkan di antara bentuk bai al-hasah, penjual menyampaikan kepada pembeli, nanti jika saya melemparkan kerikil ini kepadamu, maka transaksi jual beli sah. Jami Turmuzi penjelasan hadis. Sehingga transaksi dilakukan bukan karena alasan sama-sama ridho sesuai pilihan, tapi karena untung-untungan. Yang keenam, jual beli ijon. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang jual buah sampai layak untuk dipanen. Beliau ditanya, apa tanda kelayakan dipanen? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, memerah. Lalu beliau bersabda, bagaimana memerah baca. Sampai memerah. Lalu beliau bersabda, bagaimana menurut kalian jika Allah mentakdirkan buahnya tidak bisa diambil? Bagaimana bisa penjual mengambil harta temannya? Jual beli ijon dilakukan oleh Nabi. Dilarang, bukan dilakukan. Jual beli ijon dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena dorongnya besar. Meskipun penjual dan pembeli melakukannya atas dasar saling ridho, namun keberadaan ridho tidak cukup, karena yang menjadi masalah bukan di adanya pemaksaan terhadap pelaku akad, tapi di objek transaksi yang tidak jelas.
Berdasarkan uraian di atas, kita bisa memahami ada dua unsur yang menyebabkan gharar dilarang dalam transaksi. Yang pertama, adanya ketidakjelasan dalam objek akad. Pembeli hanya mendapat peluang yang itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Dalam akad gharar, ada pihak yang mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain atau lawan akadnya. Sehingga ketika transaksi ini dilakukan, bisa dipastikan satu pihak mendapat keuntungan sementara pihak yang satu dirugikan. Nah, adapun yang keempat yaitu jual beli munabazah dan mulamasah. Munabazah adalah menjual kain dengan cara dilempar ya. Kalau terkena kepada pembeli, maka pembeli tersebut akan membeli tanpa melihat dulu kualitas barangnya. Begitu juga mulamasah, hanya disentuh saja. Setiap yang disentuh berarti terjadilah transaksi. Dan yang kelima bai'ul hasah, jual beli dengan kerikil. Sebagaimana kata Imam Tirmizi, maksudnya jika saya melemparkan kerikil maka transaksi akan terjadi. Kalau tidak maka tidak terjadi. Dan ini merupakan jual beli gharar. Kemudian yang keenam contohnya adalah jual beli ijon yang dilakukan sebagian masyarakat ya, yaitu menjual buah yang belum layak dipanen. Yang belum layak dipanen. Maka Nabi SAW melarang, karena bisa jadi ketika masih dalam keadaan bunga misalnya, atau dalam keadaan masih hijau ya, masih muda sekali, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan angin yang besar atau hujan yang lebat hingga membuat jatuh bakal buah tersebut, yang tentu merugilah pembeli. Dan dilarang oleh Nabi SAW. Dengan Nabi SAW memberikan jalan keluar kalau ingin menjual atau layak untuk dijual adalah saat bisa dipanen. Dan Nabi SAW menyebutkan tandanya, diantaranya sampai memerah. Walaupun masih berada di tangkai pohonnya, kalau sudah memerah diperbolehkan oleh Nabi SAW untuk dijual, karena kemungkinan untuk bisa matang itu lebih besar. Dari beberapa contoh yang disebutkan, gharar dilarang dalam transaksi. Pertama, karena ketidakjelasan dalam objek akad. Pembeli hanya mendapatkan peluang, bisa dia mendapatkan keuntungan atau justru kerugian. Dan yang kedua, dalam akadnya ada salah satu pihak yang pasti mendapatkan keuntungan, sementara pihak yang lain akan mendapatkan kerugian. Disitulah dilarangnya jual beli gharar. Nah, betul. Nah, kalau misalnya padi yang sudah menguning itu hampir seperti kiasan dari buah yang sudah memerah ketika ditakar. Dan biasa orang yang menakar itu, dan petani juga biasa mengetahui berapa taksirannya. Insyaallah tidak apa-apa. Insyaallah tidak apa-apa. Walaupun tembak ditaksir, karena yang disebutkan oleh Nabi SAW ini ketika sampai merah itu sama belum dicabut atau belum dipetik dari tangkainya, masih berada di pohon. Berarti caranya apa? Ditaksir. Yang tidak boleh kalau misalnya padinya masih hijau ya, masih bulirnya masih hijau, nah itu tidak boleh. Tapi kalau sudah menguning itu insyaallah sudah bisa dipanen atau bisa ditaksir harganya, dan sesuai kesepakatan antara petani dan pembeli. Nah, betul. Jadi ini mungkin bisa terjadi karena keberadaan barang ini agak langka, Ustaz. Jadi sementara konsumen banyak. Jadi ketika kita katakan kalau kita tidak booking ini sebelumnya, maksudnya kita ada transaksi sebelumnya, kita penjualan sama orang.
Itu istilahnya Ustaz. Saking banyaknya peminat terhadap barang ini sehingga akhirnya antara pembeli dengan si penanam itu melakukan transaksi. Apakah bisa ketika dalam keadaan masih hijau melakukan DP dulu atau bagaimana Ustaz? Tidak boleh, tetap Tetap tidak boleh walaupun DP, karena Nabi SAW melarang. Pada prinsipnya tadinya untuk mengikat si penjual jangan menjual ke yang lain. Kalau mengikat, tetap ketika DP bisa jadi apa yang didapatkan oleh pembeli sama sekali tidak ada. Paham? Karena di situ masih sifatnya peluang, apalagi masih hijau. Kalau nggak dapat apa-apa, udah antum sudah DP, rugi nggak? Maka misalnya ada perjanjian kalau nanti gagal panen DP dikembalikan, ya itu beda lagi. Kalau DP kan antum angus kan. iya. Kalau misalnya ternyata DP tersebut ketika benar-benar tidak bisa dipanen, maka dikembalikan, itu tidak ada kerugian, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah kerugian dari sudah membayar dia tidak mendapatkan timbal balik. Faham? Azan terlebih dahulu jamaah. Betul. Kita lanjutkan. Ini pembahasan goror kita sudah bahas pada pengantar fikih jual beli, jadi kita agak ringkas bahasnya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wabarakatuh kamalan lil mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan jamaah goror yang boleh dan yang terlarang. Betul. Betul. Si A punya telur itu bagus karena dari indukannya itu bagus. Jadi dia dijual dengan harga lebih mahal daripada biasa telur-telur yang biasa. Kemudian si A karena membeli apa itu, si B itu membeli telur yang bagus ini untuk diternak sendiri dengan cara teknologi sekarang supaya lebih murah. Maka itu termasuk haram. Misalnya kan belum jelas itu telur itu jadi apa enggak. Hanya dengan teknologi sekarang kan orang-orang bisa aja kan. Jawabannya nanti di pembahasan goror yang boleh dan yang terlarang. Ada jawabannya insyaallah. Betul. Abu Salman, iqra. Goror yang boleh dan yang terlarang. Tidak semua goror dilarang, karena ada goror yang memberikan pengaruh dan ada juga yang tidak memberikan pengaruh terhadap akad. Ibnu Rushd menyebutkan bahwa ulama sepakat goror terbagi menjadi dua. Yang pertama, goror muasir, goror yang memberikan pengaruh terhadap akad. Kedua, goror goir muasir, goror yang tidak memberikan pengaruh terhadap akad. Ada 4 keadaan di mana goror bisa memberikan pengaruh terhadap akad. Nah, ini semua sudah dibahas. Kita hanya sekedar mujahid. Nah, lanjut. Pertama, berpengaruh kepada kelanjutan jual beli dan memungkinkan dihindari. Ini terjadi jika gorornya besar dan tidak bisa ditoleransi. Jika gorornya kecil dan tidak terlalu diperhitungkan dampaknya, maka tidak pengaruh. Seperti detail isi mesin untuk jual beli kendaraan bermotor atau detail fondasi rumah. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, goror jika hanya sedikit atau tidak mungkin dihindari tidak mempengaruhi keabsahan jual beli. Berbeda dengan goror yang besar dan memungkinkan untuk dihindari. Nah, jawabannya ada pada perkataan Ibnu Qayyim. Kalau telur antum jualan harus dipecah, laku nggak Pak? Itu nggak bisa dihindari. Atau antum jual semangka ya, harus dibelah dulu, itu tidak akan laku bisa. Maka ini masuk goror yang diperbolehkan, walaupun bukan suatu yang besar.
tapi kita tidak bisa mentoleransinya atau menghindari. Paham di sini? Maka Allah taala alam. Nah, lanjut. Al-Qarrafi menyebutkan gharar dan jahalah dalam jual beli ada 3 macam. Yang pertama, gharar banyak. Hukumnya terlarang dengan sepakat ulama, seperti burung yang ada di udara. Yang kedua, gharar sedikit. Hukumnya boleh dengan sepakat ulama, seperti fondasi rumah dan jenis kapas kain jubah. Yang ketiga, gharar pertengahan. Hukumnya diperselisihkan ulama, apakah dimasukkan yang pertama atau yang kedua. Batasan. Al-Baji menjelaskan gharar yang banyak adalah gharar yang mendominasi akad, sehingga akad ini dikenali dengan ketidakjelasan itu. Kedua, menjadi tujuan utama transaksi. Jika gharar bukan tujuan utama transaksi, namun hanya mengikuti keberadaan transaksi, hukumnya dibolehkan. Ada kaidah menyatakan sesuatu yang keberadaannya hanya sebagai pengikut tabi', maka status hukumnya juga hanya sebagai pengikut. Dalam kaidah fikih dinyatakan oleh Al-Qurtubi, beliau mengatakan hukum asalnya terkadang ada sesuatu dibolehkan karena mengikuti meskipun batal jika jadi tujuan utama. Sebagai contoh, tidak boleh menjual janin yang ada di kandungan induknya karena ketidakjelasan janin merupakan tujuan utama transaksi. Namun dibolehkan menjual hewan betina yang bunting meskipun dengan harga lebih mahal karena ada janinnya, sehingga harga janin sudah jadi satu dengan harga induk. Jual beli ini dibolehkan karena ketidakjelasan janin sifatnya hanya mengikuti. Berdasarkan ketentuan ini, kita bisa menjawab semua kasus gharar yang sifatnya mengikuti. Di antaranya, yang pertama, asuransi untuk semua sarana transportasi umum. Ketika kita membeli tiket pesawat, kereta, bus, atau angkutan umum yang lainnya, dipastikan akan ada asuransinya. Namun, asuransi ini sifatnya mengikuti karena tujuan kita adalah membeli layanan transportasi dan bukan jaminan resiko dari asuransi. Yang kedua, asuransi pekerjaan. Hampir semua perusahaan menengah ke atas diwajibkan mengikuti kesertaan karyawannya dalam asuransi pekerja. Namun asuransi ini sifatnya mengikuti karena ketika calon karyawan mendaftar untuk bergabung di perusahaan ini, tujuannya untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan gaji, bukan mengikuti asuransi. Yang ketiga, membeli pohon yang sudah ada calon buahnya. Membeli calon buah dilarang karena termasuk jual beli ijon yang mengandung gharar. Namun jika bentuknya membeli pohon dengan sekaligus calon buahnya, meskipun harganya lebih mahal, dibolehkan karena calon buah ini sifatnya mengikuti dan bukan tujuan utama akad. Ketiga, bukan kebutuhan umum. Gharar yang menjadi kebutuhan umum dibolehkan. Semua jual beli yang tidak bisa didetailkan luar dalamnya mengandung ketidakjelasan. Bahkan semua jual beli yang kita lakukan pasti ada bagian yang tidak jelas, mengingat keterbatasan pengetahuan manusia. Ketika membeli rumah, kita tidak tahu bagaimana fondasinya. Ketika kita beli mobil, tidak pernah tahu bagaimana isi mesinnya. Ketika membeli baju, kita juga tidak tahu seperti apa bahannya. Ketika kita bayar SPP pendidikan, kita tidak tahu dengan detail seperti apa layanan yang akan kita terima. Itu semua mengandung gharar, namun tidak memungkinkan bisa dihindari, mengingat ada dalam semua transaksi yang kita lakukan. Inilah yang dimaksud gharar yang menjadi kebutuhan umum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan mafsadah, dampak buruk gharar lebih ringan daripada riba. Karena itu dibolehkan untuk gharar karena menjadi kebutuhan umum yang tidak ada dalam riba. Karena dilarangnya gharar secara total lebih berbahaya daripada dibiarkan keberadaannya sebagai gharar. Keempat, hanya pada akad muawadah. Gharar pada akad tabarruk tidak diperhitungkan sama sekali. Apa itu muawadat? Muawadat adalah ya komersil. Nah, akad muawadat atau komersil yaitu akad yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan.
akad tabarruk sosial, yaitu akad yang tujuannya untuk beramal. Gharar yang terlarang hanya pada akad muawadot. Gharar yang terlarang hanya pada akad muawadot. Sementara gharar pada akad sosial tidak terhitung. Sebagai contoh, si A menawarkan ke si B, besok datang ke rumah ya, nanti tak kasih sesuatu yang menarik. Kalimat si A, nanti tak kasih sesuatu yang menarik, ini tidak jelas. Bisa jadi akik atau ikan hias atau ditawari nikah dengan putrinya. Tidak jelas, ada gharar. Namun tidak ada pihak yang dirugikan, sekalipun si B datang ke sana. Hampir semua kado hadiah isinya tidak jelas karena mengandung gharar. Karena kado tidak terlihat ketika diberikan, namun dibolehkan karena gratis. Garansi barang elektronik yang tidak berbayar diperbolehkan karena gharar garansi dalam hal ini sifatnya gratis. Namun jika garansi berbayar maka tidak diperbolehkan. Misalnya membeli HP senilai 3 juta termasuk garansi 1 tahun, hukumnya dibolehkan karena garansi sifatnya gratis. Berbeda jika penjual menawarkan harga HP 2,5 juta dan jika konsumen ingin mendapatkan garansi 1 tahun, harga barang dinaikkan menjadi 3 juta. Kita bisa memastikan bahwa 500.000 adalah harga garansi, sehingga ada gharar yang berbayar dengan nilai yang cukup besar dan ini dilarang. Nah, ini 4 kaidah gharar yang sangat bagus. Kita hendaknya menghafalnya jamaah sekalian. Nyata ada gharar yang memberikan pengaruh, ada juga yang tidak memberikan pengaruh. Yang pertama, pengaruh kalau seandainya akan mempengaruhi kelanjutan jual beli dan bisa dihindari. Yang kedua, gharar tersebut menjadi diperbolehkan kalau seandainya bukan tujuan utama transaksi. Dan yang ketiga, gharar diperbolehkan kalau seandainya menyangkut kebutuhan umum. Dan yang keempat, gharar diperbolehkan dalam akad tabarru'at, yaitu akad sosial, bukan akad komersil. Nah, masuk peluang gharar. Peluang gharar dan jahalah dalam transaksi online. Di antara karakter dasar dalam transaksi online, barang tidak ada di dalam majelis akad, sehingga pembeli tidak bisa melihat langsung fisik barang. Apakah ini termasuk jahalah yang menyebabkan transaksinya menjadi terlarang? Sekali lagi, bukan syarat dalam transaksi pembeli harus melihat atau memegang fisik barangnya. Karena itu, mengetahui barang bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama, dengan melihat langsung. Kedua, dengan memahami kriteria dan ciri barang. Selama penjual telah menjelaskan kriteria barang sesuai informasi yang dibutuhkan, maka dianggap telah mewakili kejelasan terhadap barang, sehingga jual beli online bukan termasuk jual beli jahalah yang terlarang. Batasannya adalah penjelasan itu tidak berpotensi memicu sengketa antara penjual dan pembeli. Bukankah masih ada bagian yang tidak jelas di sana? Benar, ada bagian yang tidak jelas. Namun unsur gharar dan jahalah di sini sangat kecil, sehingga tidak sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan akad. Gharar kecil atau jahalah yang tidak mungkin bisa dihindari tidak mempengaruhi keabsahan akad, seperti yang dijelaskan dalam 4 syarat gharar yang terlarang. Nah, adapun peluang gharar dan jahalah dalam transaksi online, Al-Ustaz Hafizallahu Ta'ala menyebutkan kaidah yang umum tentang gharar dalam transaksi online. Beliau menyebutkan ketika terjadi transaksi online, jahalah bisa hilang atau gharar bisa dihindari dengan menyebutkan kriteria, walaupun tidak bisa melihat secara langsung. Dengan kriteria dan spesifikasi yang jelas dan juga gamblang, menjadikan transaksi online tetap diperbolehkan walaupun tidak melihat secara langsung. Dan ini yang membuat jual beli online diperbolehkan oleh para ulama di zaman sekarang. Nah, itu kaidah secara umumnya, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya pembahasan tentang jahalah yang dilarang dan juga khiyar ru'yah dalam transaksi online.
Hadza wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.